Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Para pemirsa radio dan TV Jakarta Islamic Center, alhamdulillah siang hari ini kita dapat berjumpa kembali melalui kajian kitab Fathul Qorib, yang pada hari ini masih melanjutkan pembahasan muqaddimah kitab tersebut. Sebelum kita mulai, mari kita doakan para orang tua kita, guru-guru kita, wabil khusus pengarang kitab ini, Asy-Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Mudah-mudahan Allah angkat derajat mereka, Allah tinggikan derajat mereka, kuburnya Allah jadikan taman surga, dan kita yang mempelajari kitabnya mendapatkan ilmu-ilmu yang manfaat. Al-Fatihah ala niyati annallaha yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yakin. Summa ila arwahi walidina wa masyaikhina, khususan la roh muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, annallahal karim yataghashsham birrahmah wal maghfirah, wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa qala syekhul muallif rahimahullah wa adaman nab'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u kitabi hadza. Kata pengarang, aku mulai kitab ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ismun lidzatil wajibil wujud. Lafaz Allah adalah isim zat yang wajib adanya. War-Rahmanu ablagu minar rahimi. Sedangkan Ar-Rahman, terdapat Ar-Rahman itu lebih luas daripada Ar-Rahim. Ini sudah dijelaskan pada pertemuan selanjutnya tentang makna ini. Alhamdulillahi, segala puji hanya milik Allah. Huwa, alhamdulillah itu as-sana'u 'alallah ta'ala, yaitu memuji atas Allah subhanahu wa ta'ala, bil jamili ala jihati ta'zimi, yang memuji keagungan, keindahan Allah subhanahu wa ta'ala, ala jihati ta'zimi, ya, atas jalan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi ay maliki. Rabbi artinya maliki, Tuhan, artinya raja. Ya. Maliki diartikan Rabbi itu karena raja itu mengatur wilayah kerajaannya. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha mengatur kekuasaannya, alam maharaya ini beserta segala makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, itu semuanya dalam pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-alamin, Rabbil alamin, bifathil lami,
Ya, alamin difathahkan lamnya, alamin. Wa huwa, lafaz alamin itu kama qala Ibnu Malikin, sebagaimana telah berkata Ibnu Malik, ismu jam'in khosun biman yaqilu. Jadi alamin itu adalah isim jamak khusus untuk yang berakal. La jam'un, bukan jamak gitu ya. Jadi jamaknya itu justru khusus begitu ya, bukan jamak untuk semuanya, tetapi alamin itu jamak khusus untuk orang yang berakal gitu ya. Wa mufraduhu alamun bi fathil lami li'annahu ismun amun lima siwallahi. Ya, mufradnya kata alamin itu adalah alam, alamun difathahkan lamnya, karena sesungguhnya alamun itu ismun amin, ya, ismu amin, ya, nama yang umum, lima siwallahi, ya, selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaknya adalah alamin, itu khusus untuk yang berakal. Nah, mufradnya alam, ya, alamun, itu umum gitu untuk semuanya, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Wal jam'u khosun biman yaqilu, dan jamaknya itu yaitu khusus untuk yang berakal. Jadi mufradnya adalah umum untuk semuanya, justru jamaknya adalah khusus hanya untuk yang berakal. Wa sallallahu wa sallama, dan salawat serta salam, ya, ala sayyidina Muhammadinin Nabi, ya, semoga tercurah kepada pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadinin Nabi wabil hamzi, ya, an-nabi itu bisa dengan hamzah, jadi an-nabi gitu. An-nabi'i watarkihi, dan bisa juga hamzahnya itu tidak digunakan begitu ya, jadi an-nabi dengan hamzah, an-nabi, an-nabi'i. Apa itu nabi? Insanun uhiya ilaihi bisyar'in, yaitu seorang manusia yang diberikan wahyu kepadanya dengan syariat, ya'malu bihi, yang dia amalkan dengan syariat itu. Ya, jadi pengertian nabi seperti itu. Wa illam yu'mar bitablighihi, meskipun dia tidak diperintahkan untuk mentablikannya, ya, menyampaikannya, mendakwahkannya gitu ya. Jadi dia diberikan syariat, kemudian syariat itu diamalkan untuk sendiri gitu ya. Itu namanya nabi. Fa in umira bitablighihi fa nabiyyun wa rasulun aidan. Ya. Maka jika diperintahkan, ya, syariat itu untuk disampaikan kepada umat, ya, untuk didakwahkan, panabiyun wa rasulun aidon, maka itu disebut nabi dan rasul juga. Jadi kalau rasul itu sudah pasti nabi, ya, menyampaikan risalah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal makna yunsi'us salata wassalamu alaihi. Maknanya wassallallahu wasallama itu adalah Allah curahkan rahmat dan keselamatan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa Muhammadun alamun mankulun. Dan kata Muhammad itu adalah nama yang dikutif, ya, alam mankul. Min ismi maf'ulin, ya. Min ismin maf'ulin, maf'ulil mudha'afil aini. Ya. Jadi nama Muhammad itu adalah nama yang dikutip gitu, kutipan begitu, ya. Dari isim maf'ul yang mudha'af ainnya Muhammad gitu, ya. Ainnya dimudha'afkan Muhammad gitu. Maka penyebutannya adalah Muhammad, bukan Muhammad gitu, ya. Muhammad. Wan nabiyyu badalun minhu au atfu bayanin alai. Sedangkan lafaz nabi itu jadi badal minhu atau atap bayan daripadanya. Wa ala alihi, dan semoga rahmat dan keselamatan itu tercurah kepada keluarga-keluarga Nabi at-tahirin, yang suci gitu, ya. Hum kama qala Syafi'i, mereka sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, aqaribuhul mu'minina min Bani Hashim wa Banil Muttalibi. Ya, siapa itu yang dikatakan dengan keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Imam Syafi'i, yang dimaksud keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kerabat-kerabat Nabi yang beriman, gitu, ya. Kerabat-kerabat Nabi yang beriman. Min Bani Hashim wa Banil Muttalib, dari Bani Hashim maupun Banil Muttalib, ya. Jadi kalau melihat dengan apa yang didefinisikan oleh Imam Syafi'i ini yang dimaksud keluarga Nabi itu adalah kerabat-kerabat yang beriman gitu, ya. Ternyata memang tidak semua kerabat-kerabat Nabi beriman begitu, ya. Seperti Min Banil Muttalib umpamanya itu ada Abu Thalib gitu, ya, yang tidak beriman kepada Nabi gitu, ya. Dari Bani Hashim, ya, dan lain sebagainya ada. Wakila, dan satu pendapat mengatakan waqtarahun Nawawiyu, dan telah memilih Imam Nawawi kepada pendapat ini, innahum kullu muslimin, yang dimaksud keluarga Nabi itu adalah setiap orang yang beriman. Jadi saudara-saudara sekalian, jika kita mengikuti pendapatnya Imam Nawawi, maka kita ini juga adalah termasuk daripada keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Keluarga dalam satu agama gitu, ya. Keluarga dalam satu akidah, ya. Innahum kullu muslimin. Wala'alla qawlahu tahirina muntaza'un min qawlihi ta'ala wa yutahhirakum tathira. Dan bisa jadi perkataan pengarang di sini at-tahirina itu diambil dari firman Allah Ta'ala wa yutahhirakum tathira. Ya, dan Allah bermaksud membersihkan dengan sebersih-bersihnya keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saudara-saudara sekalian, keluarga-keluarga Nabi itu dalam zakat begitu, ya, tidak menerima zakat begitu, ya. Tidak menerima sedekah begitu. Ya, karena dalam apa? Dalam rangka supaya terjaga kebersihannya begitu, ya. Ya, keluarga-keluarga Nabi hanya menerima hadiah begitu, ya. Tidak menerima zakat. Wa ala sahabatihi, jam'u sahibin Nabi, ya, dan kepada sahabat-sahabat Nabi, ya, jamak sahibin Nabi. Wa qawluhu ajmain, dan perkataan pengarang ajmain ta'kidun li sahabatihi, menjadi takkid, ya, penguat untuk
semua sahabat-sahabatnya, semua sahabat-sahabatnya ajmain, ya, takkid itu kepada sahabat-sahabatnya, sebagai takkid pada sahabat-sahabatnya. Summa zakaral musannifu, kemudian menyebutkan oleh penyusun kitab ini annahu, bahwasanya musannif itu mas'ulun fi tasnifi hadzal mukhtasari, ya, musannif itu mas'ulun, ya, diminta fi tasnifi hadzal mukhtasari, untuk menyusun mukhtasar ini, biqaulihi, dengan perkataannya, sa'alani ba'dul asdiqai, ya, telah meminta kepadaku oleh sebagian teman-teman. Asdiqa itu jam'u shadiqin, jamak daripada shadiqin, ya. Jadi teman-temannya pengarang ini, Syekh Muhammad Qasim Al-Ghazi, meminta kepada beliau untuk menyusun kitab ini. Asdiqa, ya. Asdiqa dari jamak shadiqin. Dalam Hasyiyah Al-Baijuri dijelaskan itu, ya, pengertian apa itu yang dimaksud shadiq, apa yang itu dimaksud teman, begitu, ya. Ya. Menurut Syekh Al-Baijuri itu ada beberapa tingkatan, gitu, ya, tingkatan pertemanan, gitu, ya, tingkatan pertemanan. Yang pertama shadiqun, ya, shadiq, wa huwa man yafrahu li farahika wa yahzanu li huznika. Teman itu, ya, menurut Syekh Al-Baijuri, teman itu adalah orang yang gembira dengan kegembiraanmu dan sedih dengan kesedihanmu. Itu namanya teman, begitu, ya. Jadi ketika kita gembira, mereka gembira, ketika sedih, ketika kita sedih, mereka sedih. Itu namanya teman, gitu, ya, teman. Sumya bidzalika lisidqi fi mahabbatika, ya, dinamakan begitu, dinamakan shadiq karena shadiq itu artinya benar, begitu, ya. Ya, karena dia benar-benar mencintaimu, gitu, ya. Lisidqi fi mahabbatika. Wadidduhu al-adu, ya, lawannya daripada shadiq itu adalah musuh, gitu. Nah, ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qallama yujad fi ummati fi akhir zaman dirhamun halalun wa akhun yusaku bihi. Kata Nabi, sedikit sekali nanti terjadi di akhir zaman, begitu, ya. Sedikit sekali nanti ada di akhir zaman, begitu, ya, umatku, ya, umatku yang dirhamnya itu dia peroleh secara halal, begitu, dan sedikit sekali akhun yusikubi, orang atau teman yang bisa dipercaya, begitu, ya. Itu sudah diprediksi oleh Nabi, begitu, ya. Kata Nabi, nanti sedikit sekali orang yang bisa dipercaya atau orang yang benar-benar penghasilannya itu halal, gitu, ya. Maka berhati-hatilah kita, gitu, ya, dalam mencari teman itu.
Wa qala al-Imam Syafi'i, dan berkata Imam Syafi'i radhiyallahu an, man talaba shadiqan min ghairi aibin faqad at'aba nafsahu. Kata Imam Syafi'i, siapa orang yang mencari teman min ghairi aibin, yang tidak ada cacatnya gitu ya, faqad at'aba nafsahu, maka sungguh dia melelahkan dirinya gitu ya. Orang nyari teman yang teman itu tidak ada celaknya, tidak ada cacatnya gitu ya, tidak ada kekurangannya gitu ya. Kalau ada orang yang nyari teman seperti itu, kata Imam Syafi'i, sama saja dia melelahkan dirinya, nggak bakalan ketemu gitu. Karena setiap orang itu pasti punya kesalahan, setiap orang itu pasti punya cacat gitu. Nah, nyari teman yang nggak ada cacatnya, yang nggak bakalan ketemu. Ya. Wa man 'ataba ikhwanahu ala kulli dhanbin faqad aktsara a'da'ahu. Siapa orang yang selalu mencela, selalu memaki-maki gitu ya, menjelekkan saudaranya atas dosa yang dia perbuatnya, maka sungguh dia telah memperbanyak musuh gitu ya. Jadi kalau ada teman, ada kawan berbuat dosa, lalu dicela, lalu langsung dicaci maki, lalu langsung dihujat begitu, itu sama saja dia memperbanyak musuh gitu ya. Nah, ini nasihat Imam Syafi'i gitu ya. Jadi kalau nyari teman itu ya pasti nggak ada yang nggak ada salahnya ya. Pasti teman itu ada cacatnya, ada kesalahannya begitu ya. Dan ketika teman kita melakukan kesalahan, ada cacat-cacatnya begitu, maka jangan langsung dicaci maki begitu ya. Jangan langsung dihujat begitu. Karena jika demikian sama saja kita memperbanyak musuh begitu ya. Dalam ayat Al-Qur'an Allah firmankan kepada Nabi Muhammad gitu ya, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik ya. Kalau kamu keras gitu, maka mereka akan lari menghindar dari kamu gitu ya. Nah itu shadiq begitu ya. Jadi teman itu orang yang gembira ketika kita gembira dan sedih ketika kita sedih, itu namanya shadiq begitu ya. Wa amal khalilu fahuwa man yafrahu li farahika yahzanu li khuznika wa takhallalat mahabbatahu wa takhallalat mahabbatuhu fi a'daika. Ya, ada shadiq, kemudian ada khalil. Ya, khalil itu teman juga begitu ya, tetapi dia adalah man yafrahu bi farahika, orang yang gembira dengan gembiranya kamu, wa yahzanu li huznika, dan dia sedih ketika kita sedih, wa takhallalat mahabbatu fi a'daika, dan masuk ya oleh rasa cintanya itu ke dalam anggota tubuh kita gitu ya. Jadi rasa cintanya merasuk begitu sampai ke dalam anggota-anggota tubuh kita begitu ya. Nah itu khalil begitu ya. Jadi lebih di atas daripada shadiq gitu. Wal habibu, sedangkan habib gitu ya, orang yang dikasihi gitu, may yafrahu li farahika wa yahzanu li khuznika wa takhallalat mahabbatu fi a'daika wa yubdiyaka bimalihi. Ya, sedangkan habib itu adalah orang yang gembira jika kamu gembira, sedih jika kamu sedih, ya, dan rasa cintanya merasuk ke dalam tubuhmu gitu ya, dan dia mau begitu ya, wa yubdiyaka bimali, menebus gitu ya, menebus dirimu dengan hartanya. Itu namanya habib ya.
Jadi Habib itu orang yang cinta dengan kita begitu ya. Kecintaannya sampai merasuk gitu dalam tubuhnya gitu ya. Kemudian kalau kita senang dia ikut senang, kalau kita susah dia ikut susah gitu ya. Dan dia berani menebus ya. Menebus kita dengan hartanya. Ya, artinya ketika kita bermasalah, dia berani membela gitu ya. Ketika kita membutuhkan, dia mampu dan sanggup menolong gitu ya. Itu namanya Habib gitu ya. Sampai-sampai dia berani menebus ya untuk sesuatu yang kita butuhkan gitu ya. Sesuatu yang minta pertolongannya gitu, sanggup dia menebus ya dengan hartanya. Wa ala hadza fal mahabbatu afdalu ya. Maka atas yang demikian ini maka mahabbah itu lebih utama gitu ya. Lebih utama ya. Wa li hadza kana sallallahu alaihi wasallam habiban wa kana sayyidina Ibrahim khalilan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebut sebagai habib begitu ya. Habib bagi kita semua begitu ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senang jika umatnya senang gitu ya. Sedih jika umatnya sedih gitu ya. Dan Rasulullah berani ya, sanggup gitu ya menebus jiwa-jiwa umatnya begitu. Seperti itu. Ya, jadi kata pengarang sa'alani ba'dul asdiqai jam'u shadiqin wa qalluhu hafizahumullah ta'ala. Dan perkataan pengarang semoga Allah memelihara mereka, jumlatun du'aiyatun, jumlah du'aiyah ya. Hafizahumullah ya. Hafizah itu fi'il madi gitu ya. Tapi artinya adalah semoga Allah gitu ya. Semoga Allah memelihara mereka gitu ya. An a'mala mukhtasaron ya, supaya saya membuat ringkasan huwa, yaitu ma qalla lafzuhu wa kasura ma'nahu, yaitu ma qalla lafzuhu ya, sesuatu yang lafadznya sedikit begitu, wa kasra ma'nahu tapi maknanya banyak. Itu namanya ringkasan mukhtasar ya. Ringkas tapi padat maknanya. Fil fikhi, dalam ilmu fikih. Wa lugatan al-fahmu. Ya, fikih itu secara bahasa artinya paham gitu ya. Jadi pemahaman begitu ya. Jadi orang yang memahami fikih itu artinya dia paham agama begitu ya. Jadi fikih itu atau faqih itu beda dengan hanya sekedar mengetahui begitu ya. Sebab mengetahui itu belum tentu dia paham gitu ya. Belum tentu dia paham. Ya. Nah, ada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan saat ini orang lebih banyak yang ahli bicaranya begitu ya, yang dibanding orang paham begitu. Orang lebih baru sekedar tahu begitu, tapi tidak paham, sudah berani bicara begitu ya. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam satu hadis gitu ya. Innakum qad asbahtum fi zamanin ya. Sesungguhnya kamu berada di satu zaman begitu ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu berada di satu zaman katsirun fuqaha'uhu qalilun khutoba'uhu. Ya. Banyak para ulamanya, banyak para ahli fikihnya gitu ya. Dan sedikit para penceramahnya. Ya.
qalilun su'aluhu kasirun ma'tuhu. Ya. Sedikit orang yang minta-minta dan justru banyak orang yang memberi begitu. Nah ini al-amalu fihi qaidul lil hawa. Ya, pada saat itu amal itu lebih penting daripada pengetahuan begitu. Jadi ini di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Pada masa Nabi, ya, yang banyak adalah ulamanya, yang banyak adalah ahli-ahli fikihnya, penceramahnya sedikit gitu ya. Kemudian yang banyak orang yang mau memberi, ya banyak, tapi yang minta-minta sedikit begitu ya. Nah, lalu kemudian Rasulullah katakan, wasayati mim ba'dikum zamanun, ya, akan datang nanti setelahmu satu masa gitu ya. Qalilun fuqaha'uhu, ahli-ahli fikihnya begitu ya, para ulamanya sedikit. Katsirun khutoba'uhu, yang banyak itu para penceramahnya. Katsirun su'aluhu, ya banyak tukang minta-mintanya ya, banyak peminta-pemintanya. Qalilun ma'tuhu, ya, yang memberi malah sedikit gitu ya. Al-hawa fi qaidul lil amal, ya, pada saat itu pengetahuan lebih utama daripada amal perbuatan. Nah ini jadi terbalik begitu ya, jadi terbalik. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para fakihnya yang banyak begitu ya, penceramahnya sedikit. Ya, kalau kita sekarang seperti apa yang disabdakan Rasulullah, ya penceramah-penceramahnya yang banyak, fakihnya, ya orang-orang yang benar-benar paham gitu, malah justru sedikit begitu ya. Nah ini yang kemudian harusnya menjadi introspeksi gitu ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita baru sekedar tahu gitu ya, langsung bicara, baru sekedar tahu langsung posting, langsung komentar begitu ya. Padahal kita tidak paham gitu ya, tidak paham. Nah ini apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Nah ini fikih wa lugatan al-fahmu, ya, faham gitu ya. Wastilahan al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyati al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyati. Sedangkan menurut istilah fikih itu adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyati, ilmu tentang hukum-hukum syariah, al-amaliyati, yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia sehari-hari, al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyati, ya, yang diusahakan, yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Demikian Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian kajian kita pada siang hari ini. Nanti baru kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita tutup acara ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma bihaqqi sayyidah Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah alaina wa banatina wa auladina wa dzurriyyatina futuhal arifin wa faqihna wa iyahum fid din wa allimna wa iyahum ta'wil wahdina wa iyahum sawa'as sabil. Allahumma zidna wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tusir alaina wardina warda anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.